A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, Soma TV, hari ini di bulan Ramadan saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk kembali mengevaluasi ibadah kita. Bisa jadi dalam ibadah kita ada nilai ketidakikhlasan di dalamnya. Karena kalau kita lihat di sekitar kita saat ini godaan begitu banyak, terutama dari media sosial. Kenapa bicara keikhlasan menjadi begitu penting? Pertama yang kita pahami, ikhlas itu adalah pintu masuk diterimanya setiap amalan kita. Setiap amalan kita bisa diterima dengan keikhlasan. Apa yang berkaitan dengan keikhlasan? Yang pertama adalah niatan. Niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meluruskan niat kita. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas disebutkan di dalam kitab Ta'rifat Syekh Ali bin Muhammad Al-Jurjani adalah tidak menuntut setiap amalan kita melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari konsep kata ikhlas ini diambil dari kata khalas, ya, membersihkan unsur dari setiap yang ada di dalam zat tersebut. Dan zat yang sudah termurnikan adalah khalis, ya, atau zat yang sudah murni, halas dan khalis. Bagaimana kita sudah memurnikan niat kita dalam ibadah kita sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang di era media sosial begitu banyak godaan bagi kita, sehingga akhirnya ada memungkinkan di dalam setiap amalan kita tercederai dengan perasaan ujub, sehingga akhirnya amalan kita bukan semata-mata hanya kepada Allah, tapi kita justru mengharapkan pujian atau tersanjung, terlena dengan pujian dari makhluk. Dengan media sosial misalnya, pada saat kita memposting kegiatan-kegiatan soleh kita, misalnya kita bersedekah kepada saudara yang membutuhkan, atau kita melakukan amalan-amalan lainnya, akhirnya kita terlena dengan komentar-komentar ada di media sosial. Wah bagus ya, keren ya, subhanallah, alim ya, dan lain sebagainya. Begitu ada yang menghina kita, marah. Wah, hati-hati. Karena di dalam yang disampaikan oleh Zunnun Al-Misri, ya, disampaikan oleh beliau ada 3 ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama adalah pada saat dipuji, dia tidak terlena dengan pujian, dan pada saat dihina, dia tidak marah dengan orang yang menghina. Bayangkan, seringkali apakah kita bisa memposisikan diri kita pada apa yang disampaikan tadi? Apakah kita bisa tidak terlena pada saat dipuji oleh orang? Dan apakah kita tidak marah pada saat dihina oleh orang? Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya adalah melupakan semua amal soleh yang sudah dikerjakan. Nah, saya jadi ingat cerita dari Kiai Zainuddin MZ. Beliau mengatakan bahwa salah satu tanda-tanda orang ikhlas adalah ciri-cirinya seperti orang buang air, katanya. Gitu. Kata beliau. Apa artinya? Yaitu perutnya lega, ya, perasaannya lega, dia nggak mau lihat, dia nggak mau lirik, apalagi nggak mau minta balik, dan nggak pernah disebut-sebut sama dia. Waduh, tadi malam tuh rendang keluar juga, ya kan nggak mungkin. Nah ini seringkali kita tercederai karena itu. Kita melakukan amal soleh sama orang kita sebut-sebut. Ya. Orang itu bisa berhasil karena kita. Orang itu sukses karena kita. Padahal sebenarnya kita menolong orang itu karena atas izin Allah. Allah yang mengizinkan kita untuk melakukan itu. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Allah yang memberikan kita, yang menggerakkan hati kita untuk menolong orang tersebut. Bisa jadi, ya, orang yang kita bantu itu menangis setiap malam memohon pada Sang Rabbul Alamin, lalu Allah berikan jawabannya, bantuannya melalui kita. Ingat, semua yang kita miliki semata-mata kepemilikan dari Allah, semua titipan, ya. Dan jika kita mesti ingat bahwa di dalam hidup kita ini adalah hamba, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah berusaha untuk merasa diri kita kurang dalam setiap amalan kita. Jadi kita selalu memperbaiki kualitas ibadah kita sehingga akhirnya ibadah kita ini bisa jadi lebih baik, ya. Senantiasa meluruskan niat kita hanya kepada Allah, ya. Tidak mau tergoda dengan pujian makhluk dan tidak pernah merasa hina dengan hinaan dari makhluk. Karena kita tahu bahwa tujuan kita hanya kepada Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena ibadah yang paling baik, sebaik-baiknya ibadah adalah yang diniatkan kepada Allah dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini bisa memberikan keberkahan bagi kita dan bisa memberikan pencerahan dan juga bisa menambah wawasan di bulan suci Ramadan ini. Saya David Halik, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.